Oke pemirsa, mari kita dengarkan pengakuan pemilik kulkas sebelum kita perbaiki kulkasnya. Nggih, Loh, ngeten. Cepet sangat. tapi antar saljune. Nggih, saljune kathah. Nggih. Biasanya ngeten iki kan mboten bersalju toh. Nggih. Ini saljune nempel-nempel di atas. Nggih niki. Ngapunten iki. Lengket iku. Oke, berat nih. Kepenuhan isi. Nggih kepenuhan isi. Ini kepenuhan ini takutnya ini pecah wi kaca. Nggih. Gak kuat. Abotan. Oh, ngoten. Nek sing sore enggak apa-apa kayak iso abot-abot. Sing dhuwure kayak iso ngenteng-ngenteng ae. Oh, ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Ini kacane nek pecah sayang. Ih, sampai lengket. Oke. Iya. Alamnya pundi? Kalau lempake, Bu. Jadi sekarang mau kita Nggih, buka Bu. teman-teman, Sehari-hari katanya sudah didatangi sering, dari LG suruh matikan ya. Jadi LG kulkas ini juga tuh. sudah pernah dimatikan. Nah ini ya, kalau kita perhatikan normal karena kulkasnya sudah dimatikan seharian teman-teman ya. Jadi sudah habis batu es yang lengket di sini. Nanti kita cari saja apa penyebabnya. Dan biasanya kasusnya kalau saya nangani LG yang saya oprek di sini teman-teman, tidak saya lakukan penggantian, tapi saya hanya perbaiki di daerah sini ya. Ini di antara kios dan heater di sini terlalu berdekatan ya. Di sini mau kita lepas dulu bagi apa kipasnya, kita keluarkan dulu. Ini mengeluarkan ini susah ya karena di sini ada klemnya. Jadi kita harus gunakan tang saya kalau melepas jenis LG ini. Memang semua LG ini memang rusak, jenis LG yang seperti ini ya, susah bukannya. Jadi kita harus gunakan tang, kita cabut gunakan tang juga. Kalau kita cabut menggunakan tangan nanti takutnya soketnya putus. Bapak sudah bubuk sudah nah. Biar Ya. Jadi kalau sudah bersih seperti ini mungkin sebelumnya yang sebelum dimatikan terjadilah pengebrokan, dan kita harus perhatikan bagian lubang ya. Nanti kita tunjukkan Banjir terus, Bu. setelah kita oprek ya. Banjir banjir wis ra iso ning Bagian di ndi-ndi. sini. Ini juga Sing omah ae. pemiliknya nanya juga kita jelaskan ya apa Kadang penyebabnya. telepon wong banjir ora iso Kulkas ini berangkat. tidak normal, jadi penyebabnya ada di sini Kon ya, daleme piambak iki kan di nggih. fuse dan heater di sini. Daleme ibuke. Nggih, kula ki ambak, Bu. Di sini Iya, bareng-bareng sih. terjadilah terlalu Oh, dekat nggih. sama Tengah- heater. Jadi Tengah prosesnya jengih, seperti samping. ini. Sampinge. Kenapa dia nggak normal? Jadi dia proses pencairan Nggih. batu es, yaitu belum Ya, sampai asalnya selesai 0, Bu. batu 0 es kode 0 ya. rontok, maka Golek bareng-bareng. heater sudah off lalu pindah ke kompresor ini. Jadi belum rontok esnya, kompresor sudah hidup lagi. Itulah yang sering terjadi pada kulkas LG. Jadi apabila kita akan renggangkan di antara heater dan bios, maka nanti bios tidak terkena panas. Kalau terkena panas maka bios akan memindahkan jalur seperti itu ya, atau Nggih. memutus jalur. Jadi kita akan Tapi renggangkan kalau mboten supaya kebon, Bu, dia iya.
bisa Tapi melakukan lingkungan yang delok-delok lingkungan bisa ya musim menjalankan buah. tugasnya dengan baik gitu ya. Ya nek panenan ya Maksud saya seperti melu itu. kecipratan, melu Ini kita mangan. putus dulu nih tali Sing langkan iku buah wangi. kabel-tisnya. Wonten, Pak. Ngeri Karena kewangi. ini Jalan ngertas ya bro. kalau tidak kita putus ya kita tidak bisa buka ini ya. Oh, Kita buka lalu kita geser Ben paham kalau posisinya, malah nih. geser agak ke depan, lalu Nah, hitarnya ini buah kita wangi dorong kan, Bu? ke belakang ya, mepet dinding. Ini hmm. tadi sudah kita dorong ke belakang hitarnya supaya dia itu Ben agak jauh ngertas bro. sama Niki napa? fuse-nya, supaya fuse tidak kena. Ini rata-rata kulkas LG Gini anu. hampir rata-rata Terlalu sama cedek kasusnya sama seperti ini pemanas yang ini. kita rata-rata juga kulkasnya masih baru-baru Niki ya, pemanas, masih niki pemanas. tidak ada masalah. Elemen. Jadi saya kalau dia menemukan kulkas LG modelnya gantian, ngeblok di sini rata-rata kulkasnya mencairkan, masih baru. membeku, Kadang baru 1 mencairkan, tahun. membeku kayak gitu. Kenapa nggak Jadi digaransikan, ini anu terlalu dekat. Bu atau Pak gitu ya? Saya tanya seperti itu. Katanya malas mau digaransikan, mendingan teknisi biasa saja langsung selesai. Gini, Bu. Kalau garansi nanti ya begitulah. Ya ini juga digaransikan sebetulnya, cuman tidak ditangani sama teknisinya, malah suruh matikan kulkasnya. Kalau nggak ditangani ya apa bisa sembuh penyakitnya, seperti itu ya. Jadi penyakitnya tetap tidak sembuh kalau tidak kita tangani. Kita sudah tahu penyakitnya. Nah ini ya, ini buntu ya, ini banyak batu esnya ini. Nah bisa perhatikan ya, ini buntu ada batu esnya, maka anginnya tidak bisa tembus ke bagian bawah. Jadi ini harus kita siram dulu sampai bolong ya. Kita ambilkan air dari kamar mandi karena di sini juga dekat kamar mandi. Kita ambilkan aja. Nah, ini kita siram sampai benar-benar bolong, sampai benar-benar airnya keluar. Iya benar ya, airnya sampai benar-benar batu esnya habis di sini ya. Itu kita siram seperti ini. Nah, kita siram berulang-ulang ya. Apabila belum habis ya kita siram-siram terus. Nah, sudah selesai. Sekarang kita rapikan. Ini kita pasang lagi, kita rapikan. Dan kita juga cek ya bagian bawah ya, bagian bawah nanti setelah kita pasang semuanya, nanti kita cek bagian bawah apakah airnya sudah tembus sampai ke bawah. Kalau misalnya anginnya belum tembus sampai ke bawah, kita telusuri lagi di mana kesumbatnya angin tersebut ya. Dan apakah masih ada batu es di dalam lubang tersebut, maka kita harus telusuri sedikit demi sedikit, nggak usah buru-buru untuk perbaikan ini ya. Ini sudah kita rapikan dulu. Setelah kita rapikan, kita lakukan penelusuran untuk yang terakhir ya. Nanti kalau misalnya kok memang belum ada air ya, ini kita bongkar lagi ya, kita cari. Dan kita pastikan juga untuk putaran kulkasnya itu betul ya, kulkas tidak kebalik putarnya. Ini harus benar-benar kita perhatikan. Oke, sekarang kita tutup cover paling luarnya, kita pasang lagi, kita rapikan, kita baut, lalu kita tes. Kita pastikan anginnya bisa mendorong angin ke bawah. Kalau tidak bisa mendorong angin ke bawah ya. Dan ini yang pertama ya, yang harus kita perhatikan buat teknisi pemula atau mungkin pemilik kulkas, bapak atau ibu di rumah. Langkah-langkah yang kita lakukan yaitu kita lakukan setting ya. Untuk settingnya ini nanti kita jelaskan ya. Kita akan rapikan dulu setting suhu atau pembagi suhu ya. Jadi untuk kulkas 2 pintu di sini ada 2 settingan, di bagian freezer dan bagian tempat sayur.
Nah, ini bagian settingannya ya. Settingannya di sini kita atur ke angka 2 atau angka 1 ya, supaya bawah ikut dingin. Kalau kita fullkan yaitu bawah ya dingin, cuman sedikit dinginnya, cuman dingin saja, nggak dingin banget. Kalau mau dibikin dingin banget maka kita akan, nah ini lampunya sudah nyala, artinya sudah koneksi ya. Kita tunggu sampai menyala kompresornya. Kita perhatikan sudah nyala kompresornya. Ini merek RC inverter yang kita hadapi hari ini. Di sini yang kita perbaiki. Juga ini banyak banget kasus-kasus seperti ini dan sering saya temukan di Samarinda. Kita pastikan kipas menyala ya, kipasnya berdengung. Dan kita perhatikan bagian bawah ya. Dan kita raba bagian lubang. Apabila lubang di sini belum ada tiupan angin, belum ada dorongan angin, ini kalau kita buka ini mati ya kipasnya, karena di sini menggunakan sensor. Kita tidak bisa memastikan langsung. Jadi untuk mengetahui, untuk settingannya di sini ya, atau di tengah-tengahan. Ini berlaku untuk semua kulkas. Settingnya di tengah-tengahan sedang. Jangan di fullkan supaya biar istirahat. Ini sudah oke. Tapi kita juga harus pastikan apakah anginnya sudah benar-benar turun atau belum ya. Dan ini tempat sensornya. Tidak tahu ini bagi cara ngoneksikan seperti apa, mungkin pakai magnet. Dan ini kita pastikan ya, bagian lubangnya di sini kita harus pastikan benar-benar bolong. Nanti untuk mengetahui ini bolong atau tidak, bisa kita masukkan cahaya di dalamnya, kita lihat dari atas, atau kita masukkan benda. Apabila benda dari atas dan bawah, apabila benda tembus berarti sudah bolongnya sudah gede di sini ya, karena di sini bolongnya nyamping, nggak langsung ke atas. Kalau langsung ke atas bisa kita lihat, karena ini nyamping, jari kita juga tidak bisa meraba bagian dalamnya. Ini sudah kita owok-owok ya. Kok diowok-owok ya, memang diowok-owok ya, kalau bahasa Jawanya diowok-owok, maksudnya jari kita masukkan ke lubang, ternyata juga tidak nyampe ya. Kalau kita kamerakan ya itu sudah bolong ya, cuman kita tidak bisa kamerakan sampai ke dalam. Ini oke, misalnya ini sudah bolong.